Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan inverse dari suatu matrik dengan menggunakan operasi baris. Nah, teman-teman harus pahami dulu konsepnya. Langkah pertama, teman-teman harus membentuk matrik di mana yang sebelah kiri itu adalah matrik awal, kemudian sebelah kanannya adalah matrik identitas. Sehingga nanti bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Yang sebelah kiri itu adalah matrik awalnya, misalkan matrik A. Kemudian dipisahkan dengan garis tegak. Sebelah kanannya adalah matrik identitas. Nah, nanti awal harus membentuk yang seperti ini. Kemudian, bentuk ini kita akan ubah bentuknya menjadi sebelah kirinya adalah matrik identitas ya. Yang tadi matrik awal ya, matrik A, kita ubah menjadi matrik identitas. Jelas ini perubahannya dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Nah, kemudian nanti ruas yang sebelah kanannya ya, sebelah sini itu adalah inverse matrik A-nya, teman-teman. Nah, oke, jadi seperti ini ya konsepnya ya. Kita awalnya membentuk, sebelah kiri adalah matrik awalnya, mula-mulanya, yaitu misalkan matrik A, kemudian sebelah kanannya adalah matrik identitas. Dengan melakukan operasi baris elementer, kita akan ubah bentuk awal ini menjadi yang sebelah kirinya itu adalah matrik identitas. Nanti yang sebelah kanannya itu merupakan matrik inverse dari matrik A. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke contoh saja ya teman-teman. Nah, untuk contoh kali ini matrik awalnya berurut 2 kali 2. Kita buat contoh yang sederhana dulu. Nanti kita akan tingkatkan untuk matrik yang berurut 3 kali 3. Oke, jadi teman-teman harus membentuk matrik ya. Di mana bentuknya itu adalah sebelah kiri adalah matrik awal. Yaitu matrik A ya, teman-teman. Berarti 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Kemudian pisahkan dengan garis tegak ya, teman-teman. Kemudian sebelah kanannya itu adalah matrik identitas. Ordonya harus sama dengan matrik awalnya atau mula-mulanya. Nah, ini ordonya adalah 2 kali 2. Maka matrik identitasnya pun berurdo 2 kali 2. Oke, berarti di sini 1. Kemudian 0, kemudian di sini 0, di sini 1. Nah, ini adalah matrik identitas untuk matrik berurut 2 kali 2. Oke, selanjutnya dengan menggunakan operasi baris elementer, teman-teman ubah di mana yang sebelah kiri ini harus menjadi matrik identitas. Ya, kemudian nanti sebelah kanannya itu merupakan inverse dari matrik A-nya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus ya bagaimana caranya untuk mengubah yang sebelah kiri ini ya menjadi matrik identitas. Berarti yang 2 ini harus diubah menjadi 1 ya teman-teman. Oke. Caranya sederhana. Kalau teman-teman ingin mengubah menjadi 1, bagilah baris yang memuat elemen tersebut dengan angkanya, yaitu 2 untuk kasus ini. Berarti baris tersebut adalah baris 1, tinggal dibagi dengan 2. Nah, ini berlaku untuk semua elemen yang ada pada baris yang ke-1 atau pertama. Oke, baris yang kedua tidak mengalami perubahan ya, berarti tetap nanti teman-teman. Oke, sekarang kita akan terapkan ya rumus baris yang pertama. Yang ini untuk semua elemennya. Berarti 2 dibagi dengan 2, 1. Kemudian 3 dibagi dengan 2, berarti ya 3 per 2. Kemudian yang ruas kanannya pun sama. Kita berlakukan rumus yang sama yang ini. Ya, B1 dibagi 2, berarti 1 dibagi 2, 1 per 2. Kemudian 0 dibagi 2, 0 ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk baris yang kedua tidak mengalami perubahan. Karena di sini tidak ada rumusnya. Berarti tetap ya 5. Kemudian 7, kemudian 0, kemudian 1. Nah, ini adalah matrik akibat dari rumus
Yang pertama yang ini ya, B1 dibagi 2. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Nah, ini sudah terbentuk satu utama ya. Oke. Berikutnya, di bawah satu utama itu harus 0. Nah, berarti 5 ini ya harus kita ubah menjadi 0. Kita harus buat rumusnya terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Oke, 5 ini terletak di baris yang kedua. Ya, baris yang kedua. Kemudian, satu utama yang satu kolom dengan 5 ini ada di baris yang pertama. Ya, yang ini ya, teman-teman. Oke, berarti di sini baris pertama atau B1. Nah, selanjutnya, teman-teman, selalu gunakan pengurangan. Ya. Kemudian, angka yang ingin kita ubah menjadi 0, itu letakkan di sini. Nah, ini kan 5, berarti letakkan di sini. Ini 5. Nah, maka rumusnya adalah B2 dikurangi 5B1. Rumus ini berlaku untuk semua elemen yang ada pada baris yang kedua, yang ini. Berarti, baris yang pertama tidak mengalami perubahan. Ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi tetap 1, 3/2, 1/2, 0. Oke, 1, 3/2, kemudian garis tegak, ya. Kemudian 1/2, baru 0. Nah, ini adalah baris yang pertama, tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk baris yang kedua, jelas mengalami perubahan, teman-teman. Ya. Kita mulai dari elemen 5 ini, ya. Rumusnya adalah B2 dikurangi 5B1. B2-nya adalah ini ya, 5 ya, teman-teman. Oke, berarti kita hitung di sini. 5 dikurangi 5. Oke, dikali B1. B1-nya adalah yang satu kolom dengan 5 ini. Berarti 1. Nah, seperti ini. Kita hitung ya. 5 dikurangi 5 kali 1, 5. Maka hasilnya adalah 0. Oke, berarti di sini berubah ya. Yang tadinya 5, akibat rumus ini berubah menjadi 0. Oke, selanjutnya untuk elemen 7 ini ya. Berarti 7 dikurangi 5B1. Nah, B1-nya itu yang satu kolom dengan 7. Berarti 3/2. Oke, di sini 3/2. Nah, seperti ini, teman-teman. Tinggal kita hitung ya. Berarti 7 dikurangi 5 dikali 3/2, yaitu 15/2. Nah, berikutnya 7 kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 2 ya. Supaya kita mudah untuk menghitungnya. Berarti 14/2 dikurangi 15/2. Diperoleh negatif 1/2. Maka 7 ini akan berubah. Akibat rumus ini menjadi negatif 1/2. Oke, berikutnya yang 0. Berarti 0 dikurangi 5 dikali B1-nya yang satu kolom dengan 0. Ini ya, 1/2. 1/2. Oke, kita hitung ya, teman-teman. Berarti 0 dikurangi 5 kali 1/2, yaitu 5/2. 0 dikurangi 5/2 ya, berarti negatif 5/2. Oke, maka di sini kita tulis menjadi negatif 5/2. Kemudian berikutnya 1 ya. 1 ini juga mengalami perubahan akibat dari rumus ini. Berarti 1 dikurangi 5 dikali B1 yang satu kolom dengan 1 ini, 0 ya. Oke. Berarti ya 1 dikurangi 5 kali 0, 0. 1 dikurangi 0, 1. Maka di sini adalah 1. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Oke, ini sudah betul ya. Udah 0 ya. Ini udah 1. Berikutnya, supaya menjadi identitas ya. Berarti di sininya harus 1 nih ya, teman-teman. Yang ini harus 1. Berarti kita akan ubah ya negatif 1/2 ini menjadi 1. Nah, caranya mudah. Kalau ingin mengubah menjadi 1, bagilah baris yang memuat elemen tersebut dengan angkanya itu sendiri. Ya, berarti terletak di baris kedua. Berarti B2 dibagi atau per negatif 1/2. Nah, rumus ini hanya berlaku untuk baris yang kedua.
Oke, kita hitung ya teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu baris yang pertama karena tidak mengalami perubahan. Berarti di sini 1. Kemudian 3/2. Kemudian berikutnya adalah 1/2. Kemudian 0. Nah, untuk baris yang kedua mengalami perubahan dengan menggunakan rumus yang ini. B2 per atau dibagi negatif 1/2. 0 dibagi dengan negatif 1/2 ya 0 ya teman-teman. Oke ya. Kemudian negatif 1/2 dibagi negatif 1/2. Ya ini jelas 1. Kemudian negatif 5/2 ya. Oke kita tulis di sini ya. Negatif 5/2 dibagi ya. Dibagi atau per ya sama saja negatif 1/2. Nah, ini penyelesaiannya akan menjadi negatif 5/2 dikali ya, teman-teman jadinya. Tapi dibalik ya, yang membaginya. Berarti 2 negatif, 2/1. Nah, ini coret-coret ya. Negatif dengan negatif jadi positif ya. Oke, jawabannya adalah 5. Oke, berarti di sini 5, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya 1 dibagi negatif 1/2. Ya, berarti di sini kita hitung 1 ya dibagi negatif 1/2. Berarti 1 dikali dibalik ya. Negatif 2/1. Jawabannya adalah negatif 2. Oke, berarti di sini negatif 2 ya, teman-teman. Oke. Nah, selesai ya. Kita menggunakan rumus ini untuk baris yang kedua. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah betul ya. Ini 1, kemudian ini 0, ini 1 ya. Nah, ini sudah terbentuk. Tinggal satu lagi. Di atas 1 ini harus 0. Yang mana yang ini? Nah, 3/2 ini kita harus ubah menjadi 0. Caranya bagaimana? Kita harus membentuk rumusnya terlebih dahulu. Letaknya ada di mana nih? Yang ingin kita ubah menjadi 0-nya. 3/2. Ada di B1. Kemudian, satu utama yang satu kolom dengan 3/2 ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Ada di mana? Ada di B2. Nah, gitu. Kemudian, tetap gunakan pengurangan. Ya. Kemudian, angka yang ingin kita ubah menjadi 0 letakkan di sini. Berarti 3/2. Sehingga rumus yang kita peroleh adalah B1 dikurangi 3/2 B2. Nah, rumus ini hanya berlaku untuk elemen yang terletak pada baris yang pertama. Sehingga baris yang kedua tidak mengalami perubahan. Kita tulis terlebih dahulu saja. Berarti di sini 0, di sini 1. Kemudian berikutnya adalah 5. Kemudian negatif 2. Nah, sekarang kita akan hitung untuk baris yang pertama. Baris yang pertama, 1 ya, kita awali dari elemen yang 1 ini. 1 ya, B1 dikurangi 3/2 B2. Berarti 1 dikurangi 3/2 kali B2 yang satu kolom dengan 1, 0. Berapapun dikalikan dengan 0, 0 ya. Berarti 1 dikurangi 0, 1 ya. Oke, berikutnya 3/2 ya, kita tulis di sini ya, teman-teman. 3/2 dikurangi 3/2 dikali B2 yang satu kolom dengan 3/2, 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat menghitung 3/2 dikurangi 3/2 sama dengan 0. Maka di sini akan menilai 0. Oke, berikutnya 1/2 ya. Oke, 1/2 dikurangi 3/2 dikali B2. B2-nya yang satu kolom dengan 1/2 ini. Berarti 5 ya, teman-teman. Nah, 5. Kita hitung, berarti 1/2 dikurangi 3/2 dikali 5. Berarti 15/2. Kita hitung. Hasilnya adalah negatif 14/2. Nah, ini pas ya, teman-teman, kalau kita sederhanakan, yaitu negatif 7. Sehingga di sini kita tulis negatif 7. Oke, berikutnya satu lagi yang 0 ya. 0 dikurangi 3/2 kali B2 yang satu kolom dengan 0, yaitu negatif 2.
Nah, seperti ini ya. Nah, kita kalikan ya teman-teman, berarti di sini ya sama dengan 0 dikurangi. Nah, ini bisa dicoretkan. Nah, gitu ya. Negatif dengan negatif jadi positif ya. Nah, situ positif 3. 0 ditambah 3 yaitu 3. Oke, berarti di sini 3. Oke, selesai teman-teman ya. Karena sebelah kirinya sudah kita bentuk menjadi matriks identitas. Perhatikan ini. Nah, ini. Yang sebelah kiri ini adalah I. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah matriks inverse dari matriks A-nya. Nah, gitu. Jadi dapat kita simpulkan inverse dari matriks A itu adalah negatif 7, kemudian 3, negatif 5, negatif 2. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, ini sebagai catatan saja, ketika teman-teman ingin menentukan inverse dari suatu matriks dengan menggunakan operasi baris, ya jelas teman-teman harus pahami terlebih dahulu operasi baris tersebut. Ya. Oke, sekali lagi mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.